Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA selaku Ketua Stikom Prosia. Dan selama sosialisasi ini beliau akan menjadi moderator kita nih. Nah, kemudian selamat datang kepada Bapak Novida Irawan, MSI, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, dan beliau akan memaparkan program MBKM nantinya. Kemudian selamat datang Pak Pepen Sumirat selaku Ketua Program Studi, dan selamat datang teman-teman pada sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya, walaupun kita hanya jumpanya secara daring nih. Semoga situasi semakin membaik, kita bisa kuliah offline lagi ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama izinkan Siska untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Ketua Stikom Prosia oleh Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Novida Irawan MSI. Lalu nanti ada pemutaran video simulasi pembuatan akun MBKM. Kemudian nanti ada sharing session dari mahasiswa yang sudah lolos di magang dan sertifikat independen, dan studi independen bersertifikat dengan Syafa. Kemudian nanti ada juga sharing session dengan alumni pejuang muda, yaitu dengan Joti. Kemudian ada sesi diskusi dan penutup. Nah, sudah tidak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak, Ibu, dan teman-teman pada posisi sikap sempurna. Iya, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman atas sikap sempurnanya. Acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Stikom Prosia, yaitu Ibu Fitri Wahyu Rahmadania. Ibu Fitri Wahyu Rahmadania, waktu dan ruang virtual dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Francisca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat narasumber pada hari ini yaitu Bapak Novida Irawan MSI, Syafa Rizky Fatira, dan Joti Ainun Nisa. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi, Bapak Pepen Sumirat MIKOM, lalu yang terhormat teman-teman mahasiswa, peserta dari sosialisasi pada hari ini,
yang telah berkenan pada hari ini. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada seluruh panitia acara yang telah menyiapkan acara pada hari ini. Selamat siang, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua dengan dapat menghadiri acara yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini. Adapun tujuan dari acara hari ini yaitu untuk sosialisasi terkait program magang dan studi independen bersertifikat atau yang biasa disebut MSIB Angkatan 3 serta program MBKM lainnya. Sesuai dengan arahan dari Menteri Kemendikbudristekdikti yaitu Bapak Nadiem Makarim bahwa Kemendikbudristekdikti telah menetapkan program-program Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan dari Merdeka Belajar, di mana program-program yang ditawarkan ini merupakan platform atau ruang bagi teman-teman mahasiswa untuk mengasah hard skill maupun soft skill yang sesuai dengan bakat dan minat, dengan cara terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa depan. Adapun beberapa program MBKM yang telah ditawarkan oleh Kemendikbudristekdikti, yaitu kampus mengajar, magang, proyek kemanusiaan, studi independen, wirausaha, penelitian, pertukaran pelajar, membangun desa atau KKN tematik, pejuang muda, serta program lainnya yang telah berkolaborasi dengan beberapa kementerian di Indonesia. Melalui program-program yang ditawarkan ini, diharapkan lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia mampu menghadapi tantangan nyata yang akan mereka hadapi pada industri dunia kerja. Pada hari ini, Stikomprosia melakukan sosialisasi program MSIB yang bukan sembarangan magang seperti biasanya, karena mitra industri yang sudah berpartisipasi merupakan perusahaan atau organisasi yang memiliki kredibilitas di tingkat nasional maupun internasional. Dan mahasiswa aktif berkesempatan mendapatkan mentor yang berpengalaman pada masing-masing industri. Selain itu, bagi teman-teman yang akan lolos program MBKM semester depan, akan mendapatkan benefits seperti pengakuan konversi 20 SKS tanpa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Lalu akan ada bantuan biaya hidup yang tergantung pada program apa yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa, serta pengalaman praktik yang tidak didapat dengan belajar dalam kampus. Oleh karena itu, saya mengharapkan teman-teman mahasiswa aktif, khususnya yang akan aktif di semester depan, bisa ikut berpartisipasi dalam program-program MBKM untuk pengembangan diri yang insya Allah bermanfaat bagi masa depan kalian. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat mendorong teman-teman untuk segera mendaftarkan diri pada program magang, studi independen, atau program MBKM lainnya yang sudah mulai dibuka pendaftarannya untuk segera mendaftarkan diri. Karena sangat sayang sekali apabila dilewatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke Mbak Francisca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Novida Irawan. Pak Novida udah kece, udah siap Pak? Sudah iya, siap. Bapak Novida Irawan, waktu dan ruang virtual kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Siska untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kita akan mengenal ya, maksudnya mengenal bagaimana Kampus Merdeka, terutama program-program yang ditawarkan ya untuk teman-teman mahasiswa bisa ikuti gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya coba share screen ya. Boleh tolong sudah ya. Oke. Oke, sudah terlihatkah PPT-nya? Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Oke, jadi
hari ini tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua ya, bahwa hari ini sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Dan tadi juga sudah dijelaskan tentang apa namanya kampus Merdeka ya, bagaimana program-program ini bisa diikuti oleh mahasiswa gitu ya. Karena sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, nanti juga akan ada cerita ya, pengalaman-pengalaman mahasiswa Stikom yang sudah pernah mengikuti itu. Nah, ini kan tentu saja ini adalah produk nyata gitu. Jadi sudah ada alumni ya gitu. Oke, pertama, nah ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi juga sudah disampaikan Ibu Ketua ya, bahwa ada 8 ya, program yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka. Ya. Nah, artinya ada 8 yang teman-teman mahasiswa bisa ikuti. Itu. Ya, tetapi memang harus melihat waktunya. Ya, jadi maksudnya di sini ada 8. Nah, kemudian untuk sesi misalnya saat ini yang dibuka, nah itu tidak semua. Nah, oleh sebab itu teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu harus melihat update ya untuk schedule-nya, untuk timeline-nya seperti apa gitu. Nah, untuk saat ini kami ya Stikom Prosia dengan adanya sosialisasi tentang magang dan studi independen. Nah, artinya itu yang bisa teman-teman ikuti gitu. Ya nanti kalaupun ada misalnya program yang lain, nah nanti teman-teman bisa ya. Jadi memang harus update melihat dari jadwal yang dibuka oleh Kampus Merdeka. Nah, di sini ada 8 ya. Magang, studi independen, pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah, ada penelitian, proyek kemanusiaan, aktivitas kewirausahaan, dan KKN ya. Nah, kalian bisa apa namanya ikut KKN, tapi bukan KKN Desa Penari ya. Kalian bisa KKN yang lain gitu ya. Gitu. Nah, oke. Jadi ya mengenai kampus Merdeka ini sekali lagi merupakan bagian dari kebijakan ya Merdeka Belajar yang tadi sudah dijelaskan Ibu Ketua oleh Mas Menteri ini ya, Nadiem Makarim. Ya, Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa ya. Jadi ada haknya untuk mengambil pembelajaran di luar kampus namun tetap memperoleh SKS pembelajaran. Nah, ini kan menarik gitu. Nah, nanti kita akan melihat apa sih yang melatar belakangi adanya apa namanya program tersebut gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya hak tersebut ya mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat. Ya. Dengan terjun langsung ke dunia kerja. Karena selama ini memang ketika teman-teman mahasiswa lulus itu tidak dibekali oleh kemampuan dalam hal pragmatis ya. Bekerja itu belum. Kita masih dibekali dalam konteks teori ya dan keilmuan yang ada di kampus gitu. Tapi dengan adanya Kampus Merdeka ya program-program yang ditawarkan itu kalian memiliki kesempatan untuk mengasah ya. Nah, tentu saja berguna untuk
persiapan karir di masa depan. Gitu. Nah, sebagai upaya untuk memberikan pilihan pembelajaran yang terbaik bagi mahasiswa, tentu saja Kemendikbudristek, yaitu salah satunya ya yang dibuka sekarang meluncurkan program unggulan sebagai magang dan studi independen bersertifikat. Nah, ini luar biasa. Ketika kalian nanti magang, kalian mendapatkan sertifikat. Sertifikat dapat, kemudian SKS di kampus juga dapat, gitu. Ya. Kemudian, nah, program magang dan studi independen bersertifikat, ya. Di sini mahasiswa diberikan masalah real yang dikerjakan bersama kelompok. Nah, nanti akan ada apa namanya, prosesnya seperti apa sih gitu loh. Nah, ini kurang lebih saya coba secara singkat ya. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dedicated professional mentor. Jadi ada mentor yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut. Ya, kemudian periode magang lebih dari 18 minggu. Lebih dari 18 minggu ya, lebih dari 3 bulan. Ya kan magang itu kan antara bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya adalah mahasiswa diberikan sertifikat sesuai dengan kinerja pada saat magang. Gitu. Nah, kemudian studi independen bersertifikat. Ya. Jadi metode pembelajaran ada porsi studi kasus real yang dikerjakan sama kelompok. Jadi di sini tim ya, sekali lagi bukan sendiri. Jadi ada timnya. Ya, kemudian tadi mahasiswa dibimbing oleh mentor. Kemudian ada metode pembelajaran, ada sinkronus dan asinkronus ya gitu. Jadi sinkronus itu bisa secara Google Meet dan lain sebagainya seperti sekarang ini misalnya. Nah, kemudian minimum jam belajar adalah 560 jam, itu kurang lebih. Nah, itu nanti ada perhitungannya. Nah, kita tidak secara detail menghitung jamnya, tapi kurang lebih ada minimum jam belajar gitu ya. Nah, ini tentu saja untuk memberikan bekal dalam proses pemahamannya. Kemudian kurikulum pembelajaran juga termasuk pengembangan soft skill. Jadi ada hard skill, ada soft skill, itu yang paling penting. Nah, apa sih soft skill dan hard skill itu? Ya, kalau soft skill itu kan secara umum ya, itu lebih pada tentang kemampuan skill yang dimiliki secara kepribadian, misalnya kemampuan berkomunikasi. Nah, tentu saja kalian kemampuan bagaimana presentasi, kemampuan bekerja dalam tim, itu kan bagian dari soft skill. Nah, untuk hard skill-nya itu sesuai dengan bidang yang misalnya kalian memiliki kemampuan untuk editing, kemudian desain grafis dan lain sebagainya. Itu adalah hard skill gitu ya. Nah, kemudian mitra Iduka ya, industri dan dunia kerja kampus Merdeka tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Jadi ada prioritas utama yang diberikan kepada mahasiswa, itu ada kurang lebih 10 kriteria mitra ya. Jadi perusahaan multinasional kan, kalian bisa membayangkan bisa magang di perusahaan multinasional kan, keren gitu loh. Yaitu bisa jadi perusahaan PME ya, perusahaan asing dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan lokal dengan rekam jejak kinerja yang baik, perusahaan teknologi global, perusahaan startup berbasis teknologi, perusahaan nirlaba multilateral, kemudian perguruan tinggi yang berada di daftar US 100 ya. Nah, artinya di sini perusahaan perguruan tinggi yang memang menjadi standar ya, itu ada ranking. Jadi ranking by subject gitu. Jadi kalau ini adalah alat ukur untuk mengukur
ranking dari perguruan tinggi. Terus kemudian lembaga pemerintah, bisa BUMN, BUMD, rumah sakit, atau UMKM yang memiliki rekam jejak yang baik. Nah, artinya mitra-mitra tersebut sudah terpilih ya, menjadi pilihan gitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Nah, tentu saja manfaat magang dan studi independen itu kita bisa melihat manfaat magang ya. Pertama, pengalaman bekerja di mitra Iduka tadi selama 1 hingga 2 semester penuh di perusahaan yang diakui oleh Kemendikbudristek. Ya, tentu saja luar biasa bagi teman-teman yang belum memiliki pengalaman bekerja, nanti kalian bisa melihat industri seperti apa gitu. Jadi tidak hanya secara teoritis kita bicara tentang pengalaman kalian secara nyata, praktek seperti apa di lapangan. Kemudian ada uang saku dan biaya hidup selama magang yang akan disubsidi oleh Kemendikbud. Akan lumayan ya. Kita pengalaman dapat uang saku dan biaya hidup. Kemudian untuk mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari mitra Iduka, karena sertifikat ini nanti akan berguna sekali ketika kalian lulus melamar pekerjaan, dan bisa jadi pada saat magang kalian bisa dipanggil kembali untuk benar-benar bekerja ketika kalian sudah lulus gitu. Ini kan banyak sekali ya peluang-peluang ketika melakukan ada magang. Kemudian manfaat studi independen yaitu kesempatan melakukan program sertifikasi yang tentu saja diakui oleh Kemendikbudristek. Ya, kemudian sama ya, ada teman-teman mendapatkan biaya atau uang saku nih, biaya hidup kan, kemudian mendapatkan sertifikat jika lulus ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih seperti apa gitu loh magang dan praktek industri ya, tentu saja nanti kalian bisa melihat di kampus Merdeka ya, apa saja yang ditawarkan. Nah, magang itu yang memang sesuai dengan mitra tadi, ya, mitra yang ditawarkan. Nah, di sini misalnya kalau kalian magang di, kalau tidak salah itu misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya Nestle, kemudian Indofood itu membuka magang, ya, itu luar biasa, ya. Perusahaan itu perusahaan multinasional. Ya tentu saja kalian bisa melihat bagaimana industri itu bekerja ya. Kemudian kalian memiliki pengalaman ya, tentu saja bisa digunakan pada saat kalian nantinya bekerja gitu. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi munculnya program tersebut? Nah, ini salah ya. Jadi gini, memang tadi sudah saya sampaikan ya, kita memerlukan pengalaman. Nah, pengalaman tersebut, nah, sekali lagi pengalaman itu kan adalah hal yang memang harus dilakukan. Gitu. Nah, sedangkan selama kalian studi, kalian hanya bicara tentang konseptual, secara teoritis dan lain sebagainya. Pengalaman itulah ketika kalian terjun di industri atau dunia profesi gitu. Yang minimal karena belum lulus kalian magang. Nah, inilah kesempatan yang luar biasa, saya kira kalau saya bisa mengatakan ya, kalau bisa ikut, dan itu bisa dibilang wajib gitu. Ya, wajib itu artinya maksudnya wajib buat diri kita untuk coba mengikuti tersebut. Tapi memang harus ada nanti ada proses seleksi ya gitu. Nah, kemudian ada proses seleksi dan lain sebagainya. Ya, itu yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebentar, saya langsung
apa sih yang pendaftaran mahasiswa? Nah, ini syarat-syaratnya ya. Itu merupakan mahasiswa aktif ya untuk S1. Nah, kemudian semester berapa? Yaitu semester 5, 6, dan 7. Nah, ini syaratnya ya. Nah, kemudian mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat dari masing-masing mitra IDUKA. Nah, nanti kalian bisa melihat ya, kalaupun memang kalian sudah regis, kalian melihat nanti mereka akan ada syarat-syarat tuh. Jadi mitra IDUKA tadi memiliki syarat misalnya IPK berapa gitu. Ya, saya yakin kalian IPK-nya bagus-bagus nih ya, gitu. Karena kalian sekolah di sekolah yang tepat ya di Stikom Prosya, jadi IPK-nya bagus-bagus semua. Gitu. Oke, kemudian siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang. Nah, ini harus komit ya kalau memang sudah terjun, ya karena itu sudah menjadi tanggung jawab gitu. Nah, kemudian jangan sampai gagal dan lain sebagainya, atau ternyata magang, wah itu jangan ya, karena ketika kalian sudah dipilih ya artinya kalian itu menjadi orang pilihan, karena seleksi ini ribuan loh ya, yang ikut itu tidak cuma 1-2 ya, itu ribuan. Kalaupun Anda terpilih itu luar biasa gitu. Nah, kemudian ketika diterima, mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen ya. Nah, dokumen nanti kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kartu pelajar, rekening tabungan itu penting karena uang tadi saku dan biaya hidup itu langsung ditransfer ya ke rekening. Surat rekomendasi tentu saja dari kampus ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum proses seleksi ya? Nah, di sini ada prinsip dasar adalah the right person at the right place. Nah, artinya kalau kalian masuk di situ, kalian tidak lolos seleksi itu bukan berarti kalian gagal. Kalian tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra IDUKA. Jangan berkecil hati, ya. Jadi artinya ya misalnya kita ikut seleksi beberapa seleksi, artinya bukan berarti kita gagal, kita tidak tepat, ya. Misalnya nih di perusahaan IDUKA misalnya startup bisnis ya, mereka membutuhkan misalnya konten writer. Nah, padahal kalian memiliki keahlian misalnya desain grafis. Nah, ini kan sebetulnya kalian memiliki keahlian yang luar biasa, tapi pada saat itu dibutuhkan adalah content writer. Nah, artinya bukan berarti kalian gagal, ya. Nah, dengan konsep ini, artinya teman-teman mahasiswa harus mencari sesuai dengan skill yang kalian miliki. Nah, gitu loh. Misalnya kalau kalian memiliki skill tentang misalnya editing, kalian jago tuh editing. Ya sudah, kalian mencari industri-industri yang memang membutuhkan editing gitu. Banyak sekali ya. Ini banyak sekali mitra-mitra itu, misalnya khusus startup bisnis pun ada beberapa perusahaan gitu. Jadi jangan berkecil hati. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang membuka ya. Tentu saja mitra-mitra IDUKA itu banyak sekali yang pasti sesuai dengan kemampuan ya, skill yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini coba ada semacam tips ya, ada value, passion, dan keahlian diri. Nah, di sini self assessment itu adalah begini, kita coba mengukur kemampuan diri kita, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk itu ke industri, kita coba itu tadi, misalnya kalaupun ada magang, misalnya magang yang memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bisanya bahasa Chinese ya, kita jangan masuk situ. Nah, artinya self assessment itu begitu, kita mengukur diri dulu gitu. Nah, kemudian refleksi diri ya. Nah,
ya refleksi diri itu ya artinya ya kita coba melihat ya apa namanya kemampuan itu tadi kita coba gali ya kita gali dan lain sebagainya supaya memang kita benar-benar masuk itu tadi di tempat yang tepat. Kemudian bagaimana kita mengeksplorasi diri kita supaya apa ya kita kembangkan skill-skill kita. Nah kemudian feedback di sini adalah feedback dari orang-orang yang memiliki keahlian. Maksudnya gini, kalau tadi contohnya kalian memiliki keahlian di bidang misalnya desain grafis gitu atau kemampuan dalam bahasa Inggris. Ya, kita tanya orang yang ahli di linguistik di bahasa, kira-kira saya mampu nggak sih? Saya sudah proper nggak sih untuk masuk di dalam industri gitu. Jadi ini kurang lebih tips ya untuk supaya kalian mempersiapkan diri. Nah kemudian tempat magang terbaik. Nah itu tadi pilihlah tempat magang yang terbaik yang mendukung karir impian. Jadi kalau kalian jadi artinya begini, magang di sini sebisa mungkin diusahakan sesuai dengan apa yang menjadi impian kita, ya passion kita, gitu. Jadi misalnya passion kalian di apa namanya pengembangan untuk misalnya kalau bagi teman-teman yang broadcast misalnya tentang editing, kamera person dan lain sebagainya, kalian memiliki itu dikembangkan. Nah, kemudian cari tempat magang yang memang membuka peluang itu akan luar biasa. Gitu. Jadi kalian sudah di tempat magang yang tepat. Gitu. Nah, kemudian di sini ada bagaimana menggunakan lembar kerja atau worksheet untuk membantu kamu menyiapkan untuk mendapatkan magang yang terbaik. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh apa namanya ini kalau nggak salah ada di apa namanya di Kampus Merdeka kalau nggak salah ini ada di download nanti coba cek lagi ya cek lagi. Nah ini nanti ada cara-cara bagaimana mengisi gitu ya mengisi misalnya peluang magang dan studi independen misalnya itu diisi dengan peluang yang ditawarkan ya gambaran proyek seperti apa. Nah ini kalian coba baca nanti di mana saya ada beberapa di PPT ini ada cara-caranya ya nanti kalian bisa lihat lebih detail ya. Saya tidak menjelaskan secara apa namanya karena mengingat waktu ya. Nah nanti teman-teman bisa melihat seperti apa panduan. Nah, sekali lagi tujuan lembar kerja ini untuk memilih yang sesuai dengan minat bakat yang kalian miliki. Gitu. Nah, kemudian itu tadi ya ada proses seleksi dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu ya apa namanya tentang kurang lebih gambaran ya. Program magang dan studi independen bersertifikat yang di provide oleh Kampus Merdeka Belajar. Saya kira itu, kalaupun nanti ada pertanyaan yang lebih detail, nanti kita akan ada sesi jawab ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, adik-adik mahasiswa semuanya, karena nanti ada beberapa apa ya tampilan proses pengalaman ya sharing pengalaman oleh teman-teman yang sudah menjadi alumni. Saya kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Novi Dairawan atas pemaparannya, luar biasa nih. Nah, dari tadi nih kita ngobrolin nih dari sambutan Ibu Ketua, kemudian paparan dari Pak Novida tentang Merdeka Belajar ya, MBKM. Nah, gimana sih cara kita untuk mendaftarnya? Nah, ini kami sudah sediakan video untuk bagaimana sih kalian memiliki akun
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Halo teman-teman, selamat datang di Kampus Tikom Prosia. Kali ini kita akan membahas tentang program magang dari Kampus Merdeka. Buat kalian yang belum tahu Kampus Merdeka itu apa, Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa dapat mendaftar dan mengikuti seleksi magang dan pertukaran mahasiswa secara online. Tanpa membuang-buang waktu, yuk simak tahapan untuk mendaftarnya. Pertama-tama yang pastinya, kalian harus mengakses terlebih dahulu link Kampus Merdekanya ya teman-teman. Linknya yaitu https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, ini dia tampilannya ketika kalian sudah mengakses link yang tadi. Tahap selanjutnya adalah kalian mengklik menu masuk untuk pendaftarannya yang berada di kanan atas. Selanjutnya, kalian akan masuk ke halaman berikutnya untuk pendaftaran. Buat kalian yang sudah memiliki akun Kampus Merdeka, kalian tinggal login saja menggunakan akun yang sudah terdaftar. Dan bagi yang belum, klik menu daftar untuk mendaftarkan akunnya ya teman-teman. Selanjutnya memilih peran. Di sini ada beberapa kategori, yaitu ada mahasiswa, dosen, sekolah, dan perguruan tinggi. Karena yang akan kita bahas adalah untuk magang, jadi kita pilihnya yang mahasiswa ya teman-teman. Selanjutnya, mengisi informasi akun yang akan didaftarkan di Kampus Merdeka. Dipastikan kembali alamat email yang didaftarkan adalah alamat email aktif karena akan dikirimkan verifikasi akun Kampus Merdekanya. Selanjutnya adalah mengisi data diri kalian yang terdiri dari perguruan tinggi asal, program studi, nomor induk mahasiswa atau NIM, nomor induk kependudukan, dan tanggal lahir. Dan jangan lupa untuk menceklis, lalu klik selanjutnya. Halaman berikutnya adalah konfirmasi data yang telah diinput dan pastikan sudah benar, NIM, PT, dan Prodi sudah sesuai dengan data di PD Dikti. Apabila data yang sudah diinput sudah benar, klik selanjutnya. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengecek email kalian untuk mengkonfirmasi aktivasi akun Kampus Merdeka. Berikut adalah email yang sudah masuk. Pilih email aktivasi akun Kampus Merdeka. Selanjutnya, klik untuk mengaktifkan akun kalian. Kemudian, kalian akan masuk kembali ke link Kampus Merdeka. Jika akun Kampus Merdeka kalian sudah aktif, maka akan ada tanda hijau bahwa akun kalian sudah aktif. Lalu klik masuk untuk login. Nah, ini dia tampilan akun kalian yang sudah aktif. Selanjutnya lengkapi profil data pribadi kalian. Lalu klik selanjutnya untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah lengkapi profil, yaitu melengkapi profil kontak pribadi kalian dan alamat domisili yang sesuai dengan KTP kalian. Namun jika alamat KTP dan tempat tinggal kalian berbeda, kalian input lagi yang di bagian di bawahnya ya teman-teman. Tahap berikutnya, melengkapi data kontak darurat yang dapat dihubungi selain nomor pribadi kalian. Selanjutnya, kalian melengkapi akun media sosial kalian yang kalian punya, ada Facebook, Twitter, atau Instagram. Jika data yang sudah diinput sudah benar, lalu kalian klik selesai. Nah, itu tadi untuk aktivasi akun Kampus Merdeka. Buat kalian yang masih ingin tahu lebih lanjut informasi tentang program Kampus Merdeka, kalian bisa mengklik menu FAQ atau menu program yang berada di sebelah menu Home. Nah, berikut adalah program Kampus Merdeka. Jika kalian yang ingin magang, maka kalian klik menu magang untuk informasi lebih lengkapnya. Yuk teman-teman, segera daftarkan diri kalian di program magang dan studi independen bersertifikat
karena program ini sangat menarik dan memberikan keuntungan bagi mahasiswa. Sekian untuk tahapan mendaftar program magang dan studi independen bersertifikat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang ingin mengikuti program magang dari Kampus Merdeka. Iya, oke. Nah, seperti itu ya cara pendaftarannya. Bagaimana sih kalian bisa mendapatkan akun? Sudah pasti bisa lah ya. Kita sudah biasa nih buka-buka, bikin-bikin akun nih ya. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ini adalah sharing session, di mana teman kita kebetulan sedang mengikuti program magang dengan atas nama Syafa. Saya jelaskan sedikit, Syafa ini adalah mahasiswa semester akhir di Stikom Prosia yang lolos di magang. Nah, kemarin itu akhirnya Syafa mengikuti magang sambil skripsi nih. Nah, kemudian karena memang sekarang ini sedang dalam proses magang atau dalam waktunya Syafa work from office, jadi Syafa tidak bisa bergabung dengan kita sekarang ini, tapi kami sudah merekamkan atau men-tapping sharing session dengan Syafa yang dimoderatori oleh Ibu Fitri Wahyu Rahmadania. Kita akan tonton sekarang ya teman-teman. Oke, baik. Selamat siang, Syafa. Halo Bu, selamat siang. Ya, terima kasih ya, Syafa, udah berkenan menjadi salah satu narasumber di acara sharing session saat ini untuk kegiatan sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB untuk Angkatan 3 dan program MBKM lainnya. Sebelumnya, sebelum kita mulai sharing session atau tanya jawab, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Syafa ini adalah salah satu mahasiswa Stikom Prosia semester 8 ya, Syafa ya? Betul ya? Semester 8 yang pada saat ini merupakan salah satu peserta dari magang bersertifikat Angkatan 2. Oke, Syafa, kita boleh tanya-tanya ya untuk sharing sama teman-teman yang lain. Yang pertama, mungkin pertanyaannya adalah kalau boleh tahu, Syafa menjelaskan program apa sih yang diikuti, terus bisa jelaskan secara singkat tentang programnya itu sendiri. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Saya izinkan saya menjawab. Ya, aku ini ikut program MBKM atau MSIB, itu dari Kemendikbud, itu magang dan studi independen bersertifikat. Tapi aku di sini pilih program magangnya. Nah, program magang ini mungkin bisa disebut kayak pelatihan gitu ya, Bu. Pelatihan sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya gitu. Karena nanti di sini kita akan diberi suatu proyek atau tugas untuk dikerjakan bareng dengan tim gitu. Nah, tapi sebelumnya nanti akan ada bimbingan dulu gitu, Bu, oleh mentor gitu. Nah, jadi mentor ini akan membimbing kita, memberikan teori, terus nanti baru prakteknya. Dan selama prakteknya ini, ataupun mengerjakan tugas atau proyeknya, ini tetap dibimbing gitu, Bu, oleh mentornya. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Kalau boleh tahu mentornya ini dari perusahaan usernya atau dari pihak dari program MBKM-nya sendiri? Dari perusahaannya, Bu. Jadi sesuai bidangnya juga sih. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu, pada saat Syafa mengikuti program ini, boleh jelasin nggak prosedur pendaftarannya, mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk mendaftarkan programnya nanti ini, prosedurnya seperti apa, lalu persyaratan atau kelengkapan dokumen apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Untuk daftar, biasanya teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu di website kampus Merdeka. Itu biasanya input password ataupun email. Nanti setelah itu teman-teman bisa mengisi daftar diri gitu ya, seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir gitu. Lalu melampirkan beberapa dokumen. Nah, dokumen di sini tuh ada CV, terus ada transkrip nilai,
terus juga ada surat rekomendasi dari universitas, terus juga ada sertifikat organisasi. Nah, tapi sertifikat organisasi ini opsional gitu. Jadi semisal teman-teman punya boleh dilampirkan, tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Nah, lalu ada dokumen tambahan dari ini jika perlu, mungkin bisa dilampirkan kalau teman-teman punya sertifikat prestasi, ataupun mungkin sertifikat TOEFL IELTS, ataupun sertifikat technical skill lainnya gitu, yang relate sama pekerjaan atau profesi yang teman-teman lamar gitu. Nanti setelah udah terbentuk akunnya, teman-teman bisa pilih tuh langsung programnya. Nah, MBKM ini kan programnya ada kampus mengajar, studi dependen, sama magang gitu ya, Bu. Iya. Kita fokus ke magang. Nah, jadi kita pilih program magangnya, nanti setelah teman-teman pilih magang, di situ di atas ada fitur pencarian gitu. Jadi teman-teman bisa klik cari, di situ tuh udah langsung semua perusahaan, profesi, lokasinya gitu. Nah, kalau semisal teman-teman mau langsung cari perusahaan gitu, misalkan Metrodata gitu, itu teman-teman bisa langsung klik aja terus cari, di situ juga langsung muncul seperti itu. Nah, semisal teman-teman mau pilih Metrodata Academy Copywriter gitu ya, nanti diklik, nah nanti di situ ada muncul tuh rincian kegiatannya, terus nanti teman-teman akan pelajarin apa aja, itu ada di situ. Terus juga nanti ada kriteria pesertanya yang dibutuhin sama mitra atau perusahaan itu seperti apa. Lalu juga ada jenis pekerjaan atau sistemnya, itu apa full WFO, full WFH, atau hybrid seperti itu. Lalu juga ada di situ keterangan berapa lama kegiatannya seperti itu. Nanti teman-teman bisa langsung daftar aja. Nah, di situ tuh ada fitur daftar di atas, udah langsung kelihatan. Nanti setelah daftar, teman-teman bisa pantau di fitur status pendaftaran di situ untuk melihat progres. Apakah masih terdaftar ataupun sedang tahap seleksi seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga harus cek email secara berkala gitu, di inbox, di spam semuanya, karena perusahaan atau mitra biasanya menginformasikannya lewat email gitu sih. Setelah itu nanti baru tahap seleksinya, Bu. Oh gitu, oke, baik. Berarti kalau istilahnya magang bersertifikat ini menyediakan banyak peluang magang di beragam perusahaan, yang mana industrinya bermacam-macam ya, dan posisinya pun juga cukup banyak ya. Iya Bu. Betul. Banyak. Berarti tipsnya bagi teman-teman harus benar-benar lihat requirement-nya juga, terus tugas pekerjaannya seperti apa sebelum apply ya, atau menurut Syarifah apakah ada batasan berapa banyak perusahaan yang harus di-apply oleh teman-teman, atau peluang untuk diterimanya lebih baik apply banyak atau fokus ke 1 atau 2 aja? Banyak sih Bu, mendingan karena di programnya nggak ada batasannya gitu, mau berapa banyak. Jadi saran dari aku emang sebanyak mungkin aja daftar. Terlebih lagi kan pasti saingannya kan ribuan gitu ya Bu. Jadi menurut aku semakin banyak daftar, peluangnya juga semakin luas sih, besar gitu. Oke. Jadi lebih baik kirim sebanyak-banyaknya, tapi harus pastikan yang dikirim ini memang sesuai dengan kualifikasinya ya. Iya. Kalau boleh tahu, Syafa udah pernah ngajuin program magang ini berapa kali ya? Ngajuin program ini 2 kali. Yang batch 1 aku ikut, tapi kan nggak lolos, baru lolos di batch 2 ini gitu. Kalau untuk daftar perusahaannya aku jujur banyak banget sih Bu. Tadi aku bilang karena nggak ada batasan, jadi daftar aja selagi masih relate gitu. Oke, jadi selama masih relate sama program studi atau keilmuannya, terus juga punya kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan, itu lebih baik yang dicarinya yang sesuai ya, dibanding jangan asal apply ya teman-teman ya. Terus untuk setelah Syafa apply, ini kan ada tahap seleksi ya, kalau dinyatakan dari sistemnya atau misalnya dari email, oh kamu lolos seleksi untuk program ini. Apakah langsung ditempatkan di pekerjaan tersebut atau di posisi magang tersebut, atau ada tahapan selanjutnya? Boleh dijelasin? Ada tahapan sih, Bu. Jadi seleksinya tuh beragam banget dan nggak cuma satu seleksi langsung lolos gitu. Kalau kemarin ada psikotes gitu, dari psikotes nanti ada lagi disaring lagi interview user. Nah, dari interview user ini juga masih disaring lagi gitu. Jadi nanti atasan aku itu ngasih tugas gitu Bu buat aku. Nanti dari situ baru tuh kalau kemarin aku. Dan kalau kemarin yang aku cuma
setengah doang, itu aku psikotes. Ada yang cuma sampai interview user doang, kayak gitu. Oh, jadi tergantung perusahaannya ya. Ada yang cuma sampai interview user, sampai psikotes aja, ada yang memang sampai interview user. Tergantung perusahaan mana yang lolos seleksi gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Setelah itu, setelah kamu udah lulus nih interview user, terus tugas yang diberikan pada saat seleksi udah lolos, itu kamu misalnya keterima 2 perusahaan. Kamu diberi kesempatan untuk pilih salah satu atau gimana? Iya, dipilih salah satu. Nah, tapi di situ tuh ada rentang waktunya gitu, Bu. Langsung misal udah kamu lolos dan ini cuma waktu 3 hari. Jadi benar-benar kita harus mutusin gitu, mau yang mana. Oh, jadi seandainya bisa aja teman-teman ini keterima dari 3 posisi. Nah, nanti dikasih ada waktu untuk accept atau tidaknya ya. Ya, kayak gitu, Bu. Nanti kalau udah nge-accept, yang lainnya otomatis udah gugur gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu tadi kan Syafa sempat nyebutin bahwa pekerjaannya itu metode magangnya berbeda-beda ya. Ada yang working from home, ada yang working from office, ada yang hybrid. Yang mana working from home sama kombinasi working from home sama working from office. Bisa beda, maksudnya bisa jelasin apa sih beda-bedanya salah satu dari masing-masing metodenya? Kalau dari metodenya ya tentu ya beda sih, Bu. Kayak dari kantor full berarti dari kantor, tapi biasanya kalau dari beberapa yang aku tahu mitra kantor ini yang full itu ya biasanya sih perusahaan yang emang benar-benar ada ngebutuhin full gitu lah ya, Bu. Nah, terus kalau hybrid itu ya sesekali kantor, dan yang ini biasanya ada yang dibebasin gitu, Bu. Mau hari apa aja sebisanya, tapi ada juga yang udah ditentuin gitu sama mentor, kita hari ini ya ke kantor kayak gitu. Nah, kalau full WFH ya berarti dia secara online atau secara daring. Nah, kalau bedanya ini sih yang ngebedain itu dari biaya bantuan hidupnya sih, Bu. Yang ngebedain kalau semisal WFH itu sekitar 1,2, kalau semisal WFO full dia itu 2,8, dan kalau hybrid itu 2 juta, Bu. Oh, oke. Jadi dari benefit yang diperoleh itu berbeda-beda tergantung dari metode magangnya. Nah, itu diterima oleh peserta magangnya langsung setiap bulannya selama program itu berjalan ya? Iya, tapi kalau batch 1 kan seperti itu. Karena batch 2 ini mungkin ada pembaruan, aku nerimanya ya setiap bulan, tapi dibagi jadi 2 termin gitu, Bu. Oke. Untuk program magangnya sendiri, kalau boleh tahu berapa lama ya, Syafa ya? Program magangnya kalau dari aku 5 bulan. Aku mulai dari Februari sekitar tanggal 14 dan berakhir nanti 17 Juli nanti, Bu. Oh, oke. Berarti memang apakah semua perusahaan sama atau semua perusahaan di program magang ini sama periodenya atau hanya perusahaan magangnya Syafa aja 5 bulan? Sama sih, Bu. Karena udah ke sistem gitu, nanti sudah selesai dibuka lagi batch 3 yang ketiga kayak gitu. Oke, baik. Berarti untuk semua program magang yang ada di magang bersertifikat durasinya adalah 5 bulan. Jadi teman-teman yang misalnya udah lolos seleksi dan aktif di peserta magang sebagai peserta magang itu harus komit selama 5 bulan ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba mundur ya, Syafa ya. Iya, Bu. Oke. Terus kalau boleh tahu setelah Syafa lolos seleksi terus menerima tawaran itu, bisa jelasin nggak pekerjaannya tuh seperti apa sih? Apa aja kewajiban Syafa sebagai peserta magang bersertifikat di MBKM? Karena aku di digital kreatif ya, Bu. Jadi kegiatan aku itu ya mengolah konten seperti itu, terus brainstorming, terus membuat ide konsep bersama dengan tim. Dan kewajibannya itu nanti kita setiap harinya selesai magang ini mengisi logbook atau bisa dikatakan itu laporan harian gitu, Bu. Nanti setiap minggunya juga kita mengisi laporan mingguan gitu. Jadi selama seminggu itu kita ngapain aja itu diceritain. Nah, nanti project atau tugas yang dijalankan sama kita bersama dengan tim itu dijadikan laporan akhir, Bu, nantinya setelah selesai program, disubmit ke portal Kampus Merdeka. Gitu sih. Oke. Jadi laporan akhir inilah yang menjadi nilai Syafa nantinya untuk semester yang sedang berjalan. Betul ya? Ya. Oke.
Kalau boleh tahu selanjutnya pertanyaannya, apa sih alasannya Syafa mau mengikuti program magang bersertifikat? Kalau dari alasan aku sendiri, ini ya Bu, karena pengen buat menunjang karir ke depan gitu loh. Terus sama kan sempat dengar juga ya, kalau dari program ini tuh kita akan ada ngedapetin prakteknya kayak gitu. Nah aku pengen tahu gitu, nyocokin gitu yang dari kuliahan, teori-teori kuliah ke pekerjaan itu seperti apa kayak gitu sih Bu. Oh gitu, oke. Terus kalau menurut kamu manfaatnya besar sekali nggak untuk baik itu pengembangan soft skill kamu maupun hard skill kamu untuk kedepannya? Iya, besar banget sih Bu, karena di situ benar-benar dikasih gambaran gitu dunia kerja tuh seperti apa gitu. Kita gimana sih menjalankan tugas sama dengan tim gitu. Kalau ada masalah tuh figure out-nya bersama tim tuh seperti apa kayak gitu. Terus menghadapi atasan kayak gitu sih Bu. Oke, berarti memang berbeda banget ya sama zaman kuliah sama saya langsung terjun ke dunia lapangan kerja. Oke, oke. Selanjutnya yang paling mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman mahasiswa adalah benefits apa sih yang kamu dapat selama mengikuti program MSIB? Kalau dari aku pribadi, benefit-nya yang pertama ini jadi kelatih ya Bu, buat ngatur waktu gitu. Apalagi kan aku sekarang juga lagi skripsi gitu ya. Aku jadi latih tuh waktu kapan harus ngerjain skripsi, terus kapan harus magang tuh santai kayak gitu. Terus yang kedua juga public speaking-nya sih Bu, kelatih gitu. Karena ini nanti kita kebawa aktif gitu, entah buat menyuarakan pendapat gitu atau apresiasi tim, terus ataupun menyalurkan ide-ide kayak gitu. Terus lalu benefitnya kita jadi tahu nih gambaran dunia kerja tuh seperti apa gitu. Mulai dari ya kerja teamwork-nya tuh seperti apa sih, beda gitu kalau yang di kuliah cuma sekedar kerja kelompok kayak gitu sih Bu. Terus sama relasinya juga nambah banget, dapat teman baru juga dari berbagai universitas lain, terus juga kenal sama jajaran direksi kayak gitu. Terus sama benefit yang terakhirnya dapat suasana kantor sih Bu yang nyaman gitu, yang bikin betah. Oke. Terus mungkin ini perlu kita tambahkan juga untuk teman-teman yang nanti akan semester 5 dan 7 nggak usah khawatir karena selama kalian mengikuti program magang bersertifikat, kalian tidak perlu mengikuti perkuliahan ya. Karena Syafa ini semester terakhir mau nggak mau dia harus tetap mengikuti skripsi. Dan nanti dari program MBKM ini akan dikonversi menjadi 20 SKS. Benar ya, Syafa ya? Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu, kira-kira apakah dari magang ini, peserta magang ini punya peluang untuk ditarik menjadi pegawai dari tempat magangnya sendiri? Ya, punya peluang. Aku juga ini sih ada kenalan di perusahaan aku, dia tuh sebelumnya batch 1, dia sama semester akhir sama aku, dan dia ditarik gitu sama perusahaan ini gitu sih. Oke, berarti memang peluangnya sangat baik sekali ya buat peserta magangnya sendiri. Oke, untuk tips and tricks bisa lolos seleksi program MBKM gimana ya? Karena kan tadi kita juga tahu Syafa udah apply ke program ini udah 2 kali ya. Kalau boleh tahu tips and tricks-nya bisa lolos seleksi itu seperti apa? Tips and tricks dari aku itu daftar sebanyak mungkin sih Bu. Karena tadi aku udah jelasin nggak ada batasannya. Terus kita juga nggak tahu bakal nyangkut di mana, jadi yang sekiranya relate sama jurusan daftar aja. Atau mungkin sekiranya ada teman-teman suka atau merasa ada kemampuan di bidang itu, nggak apa-apa sebenarnya daftar aja kayak gitu sih. Oke. Terus kalau dari pengalaman kamu, kesan apa sih yang kamu dapat selama mengikuti program MBKM ini? Kesan yang aku dapet ini seru ya Bu, ternyata nggak yang kayak kerja jadi beban gitu loh, tetap fun gitu. Terus aku juga jadi selalu mikir sayang banget udah semester akhir nggak bisa ikut lagi nantinya gitu kan, karena syaratnya harus mahasiswa aktif. Dan ya ekspektasi aku awalnya tuh takut gitu ya, mentornya kaku, terus aku jadi takutnya nggak becus kerja karena nggak ada ilmu gitu. Ternyata enggak, bener-bener dibimbing, terus apapun
yang aku lakuin itu diapresiasi gitu Bu, sekecil apapun itu. Terus juga teman-temannya sefrekuensi gitu. Ini aku satu tim 2 orang ini di bawah aku Bu, semester gitu, tapi kita tuh nyambung gitu. Pas kerjanya ya nyambung, terus nongkrongnya juga ya ada gitu, nyambung aja main gitu. Terus mentornya juga asik, gaul gitu sih Bu. Sama yang tadi aku bilang, suasana kantornya juga ya bikin betah. Oke. Jadi ini juga jadi pesan buat teman-teman yang lain. Jadi nggak usah takut untuk apply, karena nggak usah takut bahwa magang itu mengerikan atau nanti kerjaannya banyak atau serem atau galak dan lain-lain, karena magangnya ini menurut Syafa aja fun banget kan ya. Dan rugi kalau teman-teman mahasiswa lainnya nggak ikut berpartisipasi di program ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Syafa ya, boleh tahu nggak kesulitan dalam dari segi pendaftaran atau kesulitan yang Syafa hadapi selama mengikuti program magang bersertifikat ini? Oke, untuk kesulitannya pendaftaran ini, aku yang pas di awal itu salah nyari nama gitu Bu. Seharusnya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia gitu. Aku waktu itu cuma Stikomprosi aja. Mungkin itu bisa di-highlight sih Bu dalam proses pencarian ininya nanti universitas atau sekolah tingginya. Terus dalam proses magangnya ini, aku agak kesulitan itu awal-awal buat ngebagi waktunya gitu. Karena kan aku juga skripsi dan waktu jadwal meetingnya ini tentatif gitu, bisa siang atau pagi, sore gitu. Jadi kadang aku harus ngatur gitu kapan aku ngurus skripsi buat keluar, terus kapan aku harus stay buat meeting, kayak gitu sih Bu kesulitannya. Oke, baik. Jadi itu ada beberapa kesulitan yang ya so far ke-handle dengan baik ya, siapa ya? Ya Bu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Boleh mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program magang bersertifikat ataupun studi independen maupun program MBKM lainnya. Boleh disampaikan siapa pesan untuk teman-teman yang lain? Pesan dari aku yang tadi aku bilang, daftar sebanyak mungkin dan yang pasti optimis gitu, jangan takut, jangan pesimis ngelihat oh perusahaannya besar gitu, kayaknya nggak dapet gitu, pesaingnya banyak, enggak, jangan kayak gitu gitu. Karena aku sempet ya lolos walaupun cuma sampai tahap awal aja, seenggaknya kita harus optimis gitu. Daftar, jangan ada takut perusahaannya lah atau ya pesaingnya gitu, karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Terus juga ya jangan lupa berdoa gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Syafa atas waktunya yang sudah mau sharing nih sama teman-teman semester 5 dan 7 nantinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Syafa bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Terima kasih ya Syafa. Selamat Terima kasih siang. juga Bu Fitri dan teman-teman lainnya. Iya, wah setelah kita nonton video dari Syafa, luar biasa ya ternyata benefit yang kita dapat dari magang. Selain ada benefit kita mungkin bisa tidak perlu datang kuliah, jadi kita hanya magang saja. Kemudian ada benefit bantuan lainnya. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita kalian nanti di dunia kerja pun sudah terpampang nyata, dalam artian oh udah ada nih kira-kira kayak kerja kayak gini, terus nanti bosnya kayak gimana gitu. Nah selanjutnya kita akan sharing session selanjutnya nih. Coba kita cari dulu mana nih. Halo Coti, sudah gabung kah? Halo. Selamat siang. Iya, nanti kita akan sharing session langsung dengan Coti yang akan dimoderatori oleh Ibu Fitri Wahyu Ramadhania. Ibu, waktu dan ruang virtual kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Siska. Oke, selamat siang Coti. Selamat siang Ibu. Iya. Sebelum kita mulai sharing discussion-nya atau sharing session-nya, mungkin saya mau menghimbau teman-teman mahasiswa yang peserta pada hari ini, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa lewat chat
nanti akan kita bahas satu persatu atau nanti bisa dengan fitur raise hand, tergantung dari waktunya. Oke, ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Oke, sebelum kita mulai, saya menjelaskan terlebih dahulu. Untuk narasumber kita selanjutnya ini adalah namanya Coti Ainunisa, yang merupakan mahasiswa semester terakhir ya, Coti ya, semester 8. Iya, Bu, betul. Ya, nah Coti ini merupakan alumni dari salah satu program MBKM, yaitu yang namanya Pejuang Muda. Nah, Pejuang Muda ini merupakan salah satu program MBKM kolaborasi dengan Kementerian Sosial ya, Coti ya, kalau tidak salah ya. Ya, benar, Bu. Iya, jadi Coti ini menjalankan program Pejuang Muda di semester sebelumnya. Jadi dia sudah menjadi alumni, sekarang hanya skripsi saja. Oke, Coti, terima kasih sudah berkenan untuk sharing pada hari ini. Kita diskusi santai aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijelasin oleh Coti sebagai gambaran untuk teman-teman mahasiswa yang kemungkinan bisa mendaftarkan dirinya di program MBKM semester berikutnya. Oke, kalau boleh tahu atau boleh jelasin program Pejuang Mudanya itu sendiri yang Coti sudah jalankan sebelumnya. Silakan, Coti. Jadi Pejuang Muda ini kan merupakan sebuah laboratorium sosial bagi para mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk memberikan dampak secara nyata atau konkret. Nah, jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk terjun langsung dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya tersebut dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Yang dimana Pejuang Muda ini tuh berperan aktif sebagai agent of change atau perubahan sosial melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Oke, kalau boleh tahu aktivitasnya tuh dalam bentuk apa ya, Coti? Untuk Pejuang Muda sendiri, kegiatannya itu ada jadi aku kan di Pejuang Muda ini kan ada 2 kegiatan ya, Bu ya. Yang pertama itu kan melalui kegiatan pembekalan, yang dimana kegiatan pembekalan itu awalnya by Zoom diberikan materi-materi sebelum turun ke lapangan. Nah, saat di lapangan itu aku itu melakukan kegiatan external relation kepada para stakeholder setempat, kayak kepada dinas sosial, terus kelurahan, kecamatan, ke RT, RW gitu. Nah, terus aku juga melakukan mapping area setempat. Nah, kemudian aku juga melakukan kegiatan door-to-door system dalam memperbaiki dan memverifikasi dan validasi data bantuan sosial. Nah, kemudian di Pejuang Muda sendiri kan ada tugas khusus gitu ya, Bu, namanya itu tugas kayak team-based project. Jadi setiap tim itu diwajibkan untuk membuat base project dari permasalahan yang urgent di daerah atau wilayah setempat. Nah, kemudian kami tuh disuruh membuat proposal yang dikumpulkan ke Kementerian Sosial langsung. Terus dilakukan dari kalau untuk Pejuang Muda sendiri kan disebar di 514 kecamatan di kabupaten di seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten di seluruh Indonesia ini mengumpulkan proposal, kemudian ada tahap seleksinya, dipilih yang terbaik. Gitu sih, Bu. Oke. Jadi memang penempatannya pun beragam ya. Dan itu pesertanya boleh milih nggak mau di DKI aja atau tergantung dari program Pejuang Mudanya? Dan untuk penempatannya kebetulan bisa pilih sih, Bu, sesuai mau ditempatinnya di mana. Oke, baik. Berarti teman-teman yang lain nggak usah khawatir kalau takut nanti dikirim ke daerah atau gimana. Kalian bisa memilih mau ditempatkan di mana. Oke, untuk proses pendaftarannya sendiri, Coti boleh tahu prosedurnya seperti apa atau persyaratan apa saja sih yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa? Jadi untuk pendaftarannya, Pejuang Muda ini kan memiliki platform yang berbeda dengan Kampus Merdeka. Yeah.
Pejuang Muda ini tetap sama saja dengan MBKM, tapi melalui platform Pejuang Muda sendiri ini dibuat khusus oleh Kementerian Sosial. Nah, untuk step pendaftarannya sendiri itu sama aja seperti yang di platform Kampus Merdeka, dengan membuat akun terlebih dahulu, dengan menyertakan email dan pasportnya. Kemudian setelah membuat akun, kita disuruh melengkapi data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian ada NIM-nya, NIM universitas, terus kemudian semester berapanya, dan mencantumkan nama universitasnya. Dan untuk nama universitasnya sendiri, sesuai pengalaman aku kemarin, sebisa mungkin jangan disingkat, karena kalau disingkat nggak bakal muncul nama lengkap Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Iya. Okay. Nah, kemudian ada diminta untuk persyaratan kelengkapan dokumen, itu harus melampirkan CV, transkrip nilai, surat keterangan mahasiswa aktif, serta melampirkan sertifikat. Dan ini bersifat opsional. Jika ada, kalau misalkan nggak ada juga tidak apa-apa. Nah, kebetulan untuk Pejuang Muda sendiri ini persyaratannya agak sedikit berbeda dengan Kampus Merdeka, yang dimana Pejuang Muda ini tuh harus melampirkan sebuah portofolio sama harus wajib membuat esai. Itu sih, Bu. Oke. Portofolionya dalam bentuk esai atau bagaimana? Kalau untuk portofolio sendiri dalam bentuk esai, tapi esai juga beda lagi yang dengan temanya udah ditentukan dari sana. Oleh Pejuang Muda. Jadi untuk esainya itu temanya setelah kamu mendaftarkan akun, nanti ada tema khusus yang disiapkan oleh Kemensosnya ya? Ya, betul, Bu. Oke, baik kalau begitu. Oke, kalau boleh kamu sampaikan, kenapa sih teman-teman mahasiswa lainnya ini perlu mengikuti program MBKM atau Pejuang Muda? Kalau dari aku sendiri sih, buat mahasiswa tuh wajib banget mengikuti program MBKM, yang dimana kesempatan MBKM ini nggak datang 2 kali. Semakin bertambah semester, semakin dikit juga peluangnya. Mumpung masih kuliah, sebisa mungkin harus coba MBKM. Nah, terus yang kedua, yang dimana MBKM ini dapat menunjang karir kita ke depannya. Terus juga dari MBKM ini kita bakal dapat ilmu yang dan diperkenalkan dunia pekerjaan yang kita nggak dapat di kuliahan. Oke, berarti Coti sendiri waktu ikut program Pejuang Muda ini kan di semester 7 ya, Coti ya? Betul ya. Nah, Coti itu ikut kuliah nggak sih selama semester 7 itu? Alhamdulillah karena MBKM itu setara dengan 20 SKS, terus ada konversi SKS, jadi aku selama mengikuti program itu nggak kuliah sama sekali. Oke. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang lain, nggak perlu nambah semester kalau mengikuti program MBKM, karena semua program MBKM itu diakui konversinya. Jadi kalian nggak usah datang ke kampus atau mengikuti perkuliahan online atau ikut UTS dan UAS, karena dengan mengikuti program dan kalian lolos, itu akan bisa dikonversi SKS-nya. Ya, oke, baik. Terus kalau boleh tahu, benefits apa aja sih yang diperoleh dari Pejuang Muda sendiri? Jadi benefit yang aku dapat itu salah satunya tadi bisa dikonversi SKS. Jadi aku nggak usah perlu mikirin perkuliahan, tugas-tugas kuliah, bisa fokus tetap mengikuti MBKM-nya. Terus aku juga dapat benefit income yang diberikan oleh pihak mitra. Terus kemudian aku juga dapat benefit bisa mengatur
bisa jadi lebih mengatur waktu, disiplin, manajemen waktunya gitu kan. Nah, terus aku bisa berkolaborasi dengan teamwork dalam menuangkan ide-ide, terus bisa menghargai pendapat kelompok. Terus dari teamwork ini aku belajar artinya kekompakan guna menuju hasil yang baik. Nah, kemudian aku dapat melatih public speaking, terus juga jadi lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan dalam menghadapi situasi yang sebelumnya itu belum kepikiran gitu. Tiba-tiba ada masalah, jadi kayak harus benar-benar memutuskan solusi yang solusi yang baik. Pokoknya gak ada waktu buat berpikir gitu kan. Terus kemudian aku juga bisa berkomitmen. Itu sih, Bu. Oke, berarti benefits untuk pengembangan dirinya luar biasa ya, dari soft skill-nya, dari teamwork-nya diasah, terus juga jadi decision maker, itu termasuk hal-hal yang mungkin jarang ditemui pada saat perkuliahan. Oke, kalau boleh tahu, Coti sendiri sebelumnya mendaftarkan di program MBKM hanya pejuang muda saja atau ada program MBKM lain? Kebetulan aku udah sebelumnya di batch 1 aku udah coba, cuman belum lolos. Jadi akhirnya aku mencoba yang kedua di Pejuang Muda, alhamdulillah lolos. Oke, sebelumnya juga di Pejuang Muda atau program lain? Sebelumnya aku ikut MBKM yang kampus Merdeka Magang. Oh, kampus magang ya. Berarti program yang dijalani oleh Syafa saat ini ya? Iya. Oke, selanjutnya untuk tips dan triks bisa lolos seleksi di Pejuang Muda. Kalau tips and trick dari aku sendiri itu, sebisa mungkin itu kita harus membuat CV yang menarik. Karena dari CV dan dokumen-dokumen itu tuh kita ada kemungkinan bisa dari perusahaan itu tertarik sama kita. Nah, terus juga dari aku tips and trick-nya itu kalau misalkan kita minat di suatu bidang atau dipelajari dulu apa yang kita minati gitu. Jadi nanti kalau misalkan pas kita benar keterima atau apa, jadi kita setidaknya mengetahui apa yang diminati oleh kita. Oke, jadi persiapan diri terkait program yang diikuti, jangan nggak tahu tentang programnya tiba-tiba langsung terjun ke lapangan gitu ya. Betul, Bu. Oke, baik. Terus untuk kendala apa sih yang kamu hadapi selama mengikuti program Pejuang Muda? Untuk aku sendiri kendalanya itu sempat mungkin kalau dari pengalaman yang sebelumnya itu aku karena kurang ngecek email. Jadi kayak biasanya tuh ada email masuk tapi ke spam gitu kan. Nah, terus dari spam itu yang harusnya kita ada peluang untuk masuk gara-gara nggak kebaca, jadinya kesempatannya hilang. Oke. Itu aja sih, Bu. Oke, berarti harus bagi yang mendaftar tuh harus rajin-rajin ngecek email, inbox, spam maupun trash ya, supaya tahu kira-kira seleksi atau enggak. Oke, kesan dan pesan kamu setelah mengikuti, kan udah alumni ya, setelah mengikuti program Pejuang Muda. Kesan saya setelah mengikuti program Pejuang Muda ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan belum tentu yang tadi saya bilang nggak bakal dapat di dunia perkuliahan. Terus kemudian dengan program ini tuh saya mendapat banyak banget relasi dari berbagai macam wilayah. Terus kemudian saya bisa berkesempatan untuk melatih public speaking. Itu sih, Bu. Baik. Mungkin yang terakhir nih, apakah ada peluang bagi peserta Pejuang Muda untuk direkrut nih sama Kemensos sendiri? Kalau untuk Pejuang Muda sendiri, mungkin
peluangnya ada, namun bukan ke Kemensosnya, tapi karena kegiatan external relation tadi kan kita membangun hubungan dengan para stakeholder kayak dinas sosial, kelurahan, kecamatan. Nah, mungkin ada peluangnya untuk direkrut oleh mereka. Oke, Gitu sih. baik. Terima kasih ya, Coti. Coti, sambil menunggu pertanyaan, nggak apa-apa ya, nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau nanya, mungkin Coti bisa bantu jawab. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa buka sesi tanya-jawab ya, Mbak Siska. Yang mau raise hand, silakan. Apabila ada yang mau tanya-tanya untuk teman-teman mahasiswa, boleh raise hand, nanti kita coba atur pertanyaannya, atau bisa melalui chat. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan. Nah, di dalam inbox Bu Fitri ada ya pertanyaan ya. Nih. Coba ya Siska baca ini pertanyaannya, nanti mungkin Bu Fitri bantu jawab ya. Selamat siang Pak. Pak atau Ibu ya, izin bertanya bagaimana dengan mahasiswa yang statusnya sudah kerja nih, apakah bisa mengikuti program atau seperti apa? Oke, baik. Saya bantu jawab ya, mungkin ya. Untuk mahasiswa yang statusnya sudah bekerja, balik lagi nih, kerjanya apakah part-time atau full-time. Karena untuk program magang sendiri itu ada beberapa program atau metode, mungkin aja bisa WFH. Nah, tergantung teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja ini apakah memungkinkan untuk komit mengikuti program magangnya sendiri gitu. Jadi kalau memang ternyata saya bukan full time atau hanya part time terus tertarik untuk ikut magang dengan metode working from home, ya nggak masalah gitu. Balik lagi kesiapan dari teman-teman mahasiswa. Itu sih Mbak Siska. Siap, oke. Yuk yang selanjutnya siapa ada nih? Yang lain mau resen? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau nanya? Sangat sayang loh dilewatkan karena memang diperuntukannya hanya untuk anak semester 5, 6, dan 7. Nah, nanti kalau seandainya semester 8, itu nanti akan kesulitan untuk manage waktunya. Ayo, nggak ada yang mau nanya? Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, boleh. Saya Rina dari semester 4. Ibu Fitri, sebelumnya saya ada izin mau bertanya. Ya, silakan. Mungkin lebih kepada melanjutkan pertanyaan dari teman saya, Gamiranti, yang tadi disampaikan oleh Kak Siska ya. Jadi kalau misalkan untuk itu kan kalau misalkan untuk mahasiswa yang kerjanya part-time, tentu dia bisa milih ya, atau opsional dia bisa milih untuk magang atau misalkan melanjutkan part-time-nya tersebut. Nah, kalau seandainya nih, kan kalau saya pribadi kerja ngambil kelas karyawan, dan mungkin teman-teman di sini juga ada nih beberapa teman saya yang juga udah masuk sama ya satu kelas juga dan kelas karyawan, dan kita memiliki pekerjaan yang full time nih, karena kita memang karyawan. Nah, gimana nih solusinya untuk gimana nih gitu, maksudnya mana nih kalau untuk kita gitu, untuk yang kelas karyawan dibantu. Terima kasih. Sebenarnya untuk program MBKM ini sifatnya tidak wajib ya, merupakan program yang opsional yang ditawarkan oleh Kemendikbudristekdikti kepada teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena memang dengan program Kampus Merdeka itu sendiri atau Merdeka Belajar, itu teman-teman mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran di luar kampus sebanyak 3 semester. Nah, dan dengan salah satu peluangnya yaitu dengan cara magang. Nah, sebenarnya untuk teman-teman kelas karyawan nggak perlu khawatir. Bukan berarti, ini kita diwajibkan untuk ikut program magang. Enggak, kalian tetap boleh mengikuti perkuliahan seperti biasa, karena tetap ada program perkuliahan di kampus itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi memang untuk tadi seperti Niga atau Rina yang memang karyawan
yang bekerja full time, kalian masih tetap bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Gitu, Rina. Baik. Ya, Banyak. sama-sama. Ya. Ada lagi? Gak apa-apa. Ini cukup sih. Tapi kalau misalkan nantinya nih, kalau udah kayak masuk semester akhir gitu ya, maksudnya ngaruh nggak sih? Karena kan kalau misalkan teman-teman yang mungkin full kuliah itu kan memang harus ada magang ya, seharusnya sih ada. Itu ngebantu banget buat dia melakukan skripsi dan lain-lain. Nah, kalau untuk kita nih gimana nih Kak solusi buat kedepannya? Atau ngaruh nggak sih untuk untuk pertanyaannya berarti apakah tidak mengikuti program magang ini akan mempengaruhi proses skripsi atau tugas akhir nanti? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Novida, monggo Pak. Baik, terima kasih. Oke, Rin boleh diulang, Rin, pertanyaannya, Rin. Pertanyaannya saya bantu ya, Pak. Nah, ini kan seandainya teman-teman kelas karyawan malam ini tidak mengikuti program magang, nanti akan menjadi kesulitan nggak bagi mereka pada saat melakukan tugas akhir? Apakah ini yang menjadi persyaratan untuk mengikuti tugas akhir? Oke, baik. Terima kasih, Bu Fitri. Oke, jadi sebetulnya gini, kalau secara tadi sudah disampaikan bahwa memang ini bukan wajib, tetapi kalau melihat dari benefit-benefit yang ditawarkan ya oleh narasumber tadi, pengalaman-pengalaman dari Syafa dan Coti, menurut hemat saya itu menjadi suatu kewajiban, wajib untuk ikut, rugi gitu, rugi kalau nggak ikut gitu. Jadi bahasanya, ayo ikut aja lah, rugi kalau nggak ikut gitu. Nah, bagi teman-teman karyawan sebetulnya sekali lagi ya, itu tidak menjadi syarat untuk nanti harus wajib ikut kemudian nggak boleh skripsi, tidak gitu. Ini adalah program yang memang ditawarkan, boleh ikut boleh tidak, tetapi kalau melihat dari benefit sekali lagi sayang untuk dilewatkan gitu, Rin. Kalau saran saya ikut aja deh gitu. Bener deh, kalau saran saya ikut aja deh, rugi kalau enggak gitu. Kalaupun saya mahasiswa boleh ikut, saya akan ikut gitu. Bener, karena itu pengalaman luar biasa. Tadi pada saat sharing session juga kita jadi tahu gitu, di dunia kerja itu seperti apa gitu. Itu sih. Jadi yang pasti untuk syarat skripsi dan lain sebagainya tidak ada pengaruh ya gitu. Tetapi alangkah baiknya ya memang ikut aja gitu. Itu jadi ya pilihannya gini, ya udah ikut aja deh lah gitu, nggak ada ruginya gitu Rin ya. Oke, baik, terima kasih Pak Novida. Jadi Rina dan teman-teman nggak usah khawatir karena tidak menjadi syarat untuk tugas akhir. Jadi optional, kalau memang memungkinkan untuk berpartisipasi, ayo jangan lupa untuk berpartisipasi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, itu tidak apa-apa karena tidak akan mempengaruhi proses tugas akhir nantinya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oh ya, tambahan Bu. Boleh, silakan Pak. Untuk Coti dan lain sebagainya, Coti ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya. Nah, tugas akhir pada saat magang ya, itu justru bisa dijadikan sebagai bahan untuk tugas akhir skripsi. Nah, Coti itu saya menyarankan untuk melanjutkan dari kegiatan magang, itu bisa dijadikan sebagai skripsi. Itu kan luar biasa. Jadi kita betul-betul, maksudnya Coti ya, itu betul-betul turun di di lapangan, kemudian memahami apa yang dilakukan dan lain sebagainya, bisa dijadikan sebagai bahan untuk skripsi. Nah, makanya kan luar biasa kan, yang ikut dapat duit, ya dapat pengalaman, skripsi juga dapat di situ, bisa dijadikan bahan skripsi, lulus kerja lagi. Nah, itu satu
one stop service ya. Kalau menurut tema saya itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi benefit dapat, skripsinya juga bisa dijadikan sebagai skripsi, lulus, selesai. Nah itu ya gitu. Iya. Jadi bagi teman-teman yang belum kerja terus bingung nanti penelitian akhirnya mau angkat judul apa, mungkin bisa dicoba dengan cara magang atau ngikutin program MBKM gitu. Ya, terima kasih Pak Novida. Ada lagi yang dari kelas pagi yang mau menanyakan terkait program MBKM? Boleh resen? Atau ada yang mungkin malu nih Bu Fitri, mungkin lewat chat juga boleh nih. Nanti coba Mbak Siska bacakan, Bu Fitri dan Pak Novida serta Pak Pepen yang bantu jawabkan nih. Yuk, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tadi benefitnya kalau ibarat kata, kalau kata Pak Novida, one stop service, kalau menurut Siska itu kayak menyelam sambil minum air. Jadi semuanya sudah dikayuh semuanya ya. Mengayuh satu dayung berapa pulau itulah berapa pulau terlampaui. Jadi sudah ada benefitnya, tidak perlu datang ke kampus untuk berkuliah selama proses ikut Merdeka Belajar, kemudian ada dapat juga biaya hidup dari pemerintah. Kemudian ada pengalaman, serta pastinya akan ada link untuk selanjutnya meneruskan cita-cita di dunia kerja. Gitu ya Bu Fitri, Pak Novida? Ya, kalau menurut saya, ini teman-teman sudah paham semua. Jadi mungkin habis ini mereka langsung daftar sepertinya. Langsung registrasi ya Pak ya? Iya, langsung registrasi. Karena sayang, bener deh. Saya kalau kembali muda gitu kan, bisa flashback gitu, saya akan ikut tuh semua program itu. Tapi tentu saja tadi sesuai dengan skill yang saya miliki gitu. Itu kan luar biasa gitu. Mungkin ada yang ini kali ya. Mungkin saya nambahin ya. Siapa sih yang eligible untuk melakukan pendaftaran? Yang eligible itu semua mahasiswa aktif semester 5, 6, dan 7. Jadi semester 5, 6, dan 7 ini kan kalian lewati cuma sekali ya. Nggak mungkin semester 5 terus-terusan gitu kan ya. Udah daftar aja, nggak usah khawatir, nanti saya IPK-nya jelek atau apa, atau saya nggak punya pengalaman. Oke, nggak usah khawatir, karena pada saat magang atau program MBKM tuh kalian nggak dilepas gitu aja, karena memang ada briefing dulu atau pembekalan, ataupun ada mentor yang mendampingi gitu. Terus juga untuk anak-anak KIP, boleh nggak ya saya ikut program MBKM? Boleh, nggak akan ada masalah. Cuma nanti mungkin benefitnya akan berbeda, karena kan kalian sudah bagian dari anak-anak KIP. Gitu sih. Oke, ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, mungkin nggak ada kali ya, nggak, atau malu. Kalau seandainya nanti teman-teman tertarik lebih lanjut, lebih dalam, kalian bisa japri aja ke Mbak Francisca untuk nanya-nanya lebih detail lagi seperti apa prosedurnya. Dan saya mau reminder nih Mbak Francisca, karena jadwal pendaftarannya itu nggak lama ya, batas akhir itu sampai tanggal 12 Juli. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang tertarik untuk segera mendaftarkan dirinya sebelum tanggal 12 Juli. Mungkin itu saja Mbak Siska, saya kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih Bu Fitri. Iya teman-teman, tadi itu ya sudah diinfokan kapan periodenya. Siska sudah tinggal tunggu sibuk bikin surat rekomendasi ya Bu Fitri, Pak Novida. Siap-siap Pak Pepen juga bantu tanda tangan nih untuk surat rekomendasinya. Nah, oke, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah dapat berpartisipasi baik Bu Fitri, Pak Novida, dan Pak Pepen serta teman-teman. Kemudian Siska ada sedikit pantun nih, agak jayus tapi jangan ketawa ya. Jangan lupa nanti bilang cakep. Oke? Oh, belum Bu Fitri, sabar. Jalan-jalan ke Kota Bekasi. Cakep. Jangan lupa beli tomat. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Cakep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nofida, terima kasih Pak Kak Nofida. Sis. Terima kasih, Miss Bu. Fitri.